Museum. Museum di hatiku. SD Negeri 11 Mandasakti. Hebat. Tepuk tangan. Ini ada yang sudah pernah mengunjungi Museum Islam Samudra Pasai? Ya. Kapan? Kemarin waktu kelas 4. Oh, waktu kelas 4. Oke. Ini karena yang udah pernah mengunjungi kemarin pasti udah tahu koleksi-koleksi apa aja. Nah, sekarang Abang mau nanya karena udah pernah mengunjungi. Kira-kira apa koleksi yang masih diingat? Koin. Koin. Batu nisan. Batu nisan. Oke. Pedang. Oke. Sekarang kita berada pada ruang pamer yaitu Taman Para Sultan. Jadi di sini ini adalah potret atau foto atau gambar daripada makam-makam penguasa kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, yang pertama memimpin kerajaan Islam Samudra Pasai itu adalah Sultan Al-Malik As-Salih. Mungkin masyhurnya orang-orang lebih mengenal dengan nama Sultan Malikus Saleh. Tapi yang dituliskan pada nisan beliau yaitu Al-Malik As-Salih. Nah, beliau itu memerintah kurang lebih selama 10 tahun dan wafat pada tahun 686 Hijriah. Setelah Sultan Al-Malik As-Salih wafat, selanjutnya pemerintahan itu dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Sultan Al-Malik Az-Zahir Muhammad. Jadi Sultan kedua itu adalah putra dari Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan Muhammad atau Al-Malik Az-Zahir Muhammad juga mendapat gelar dengan sebutan Samsudunia Waddin atau Matahari Dunia dan Agama. Jadi kan ada dua bagian nih kayak di koin 500. Kalau pada dirham dia itu yang di sebelah kanan atau yang di tampak mukanya itu yang sebelah sini itu nama sultan yang memerintah dan sultan yang mengeluarkan dirham pada masa itu. Dan di sebelahnya lagi yang di sebelah sini itu adalah gelar beliau. Biasanya itu umumnya yang ditemukan pada dirham itu adalah As-Sultan Al-Adil atau Sultan yang adil. Kalau mata uang yang terbuat dari timah putih dan timah hitam adalah dia itu rata-rata diameternya itu lebih besar dengan ketebalannya itu lumayan tebal juga sekitar 4 mm. Jadi kalau dirham ini agak lumayan tipis karena kandungan emasnya 0,05 gram, 0,5 gram. Jadi makanya dirham itu agak tipis. Cina adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho pernah singgah kemari dan juga pernah menghadiahkan kepada Samudra Pasai itu lonceng cakradonya. Lonceng cakradonya itu adalah hadiah daripada Kesultanan Cina untuk kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, saat ini posisi dari lonceng cakradonya itu adanya di Museum Aceh. Tepatnya itu di Banda Aceh di samping rumah Aceh. Digunakan oleh wanita-wanita pada masa kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, yang pertama itu ada perhiasan dari abad ke-16. Itu ada namanya pri-pri. Pri-pri itu adalah kerabu, cuman dia itu banyak terurai ke bawah. Itu namanya pri-pri. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa jenis talotaku. Dia itu ada talotaku bohru, ada talotaku bingme, dan ada juga talotaku limang susun, dan ada juga bohdoma. Jadi bohdoma itu adalah bros yang digunakan sebagai aksesoris pada kancing baju. Itu namanya bohdoma. Kafi. Jadi
ruangan bibliografi ini merupakan ruangan salinan naskah-naskah yang menceritakan tentang Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai itu riwayat sejarahnya itu bisa kita lihat salah satunya itu dari naskah. Jadi yang di depan adik-adik ini adalah salinan manuskrip milik Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta ini seorang penjelajah yang berasal dari negeri Maghribi atau Maroko. Ibnu Battuta itu singgah ke Samudra Pasai sekitaran tahun 1304 sampai dengan 1377 Masehi. Dari naskah perjalanan beliau kita bisa mengetahui bahwa pada masa itu menara-menara atau bangunan-bangunan yang ada di Samudra Pasai itu terbuat dari kayu. Tadi dalam naskah beliau itu beliau menuliskan, dan kami masuk ke hadirat sultan, yaitu kota Sumatera, sebuah kota yang indah dan besar, dikelilingi benteng dan menara yang terbuat dari kayu. Nah, jadi pada masa itu bangunan-bangunan yang ada di Samudra Pasai itu berbahan kayu. Nah, yang di depan adik-adik sekarang itu adalah manuskrip asli. Jadi manuskrip itu setiap tulisan tangan yang umurnya itu di atas 50 tahun itu dinamakan dengan manuskrip. Manuskrip itu dia ada mushaf Al-Qur'an, ada dia itu surat, dan ada juga kitab-kitab tentang pembelajaran ilmu agama, dan ada juga buku. Jadi seluruh manuskrip yang ada di depan adik-adik ini adalah manuskrip yang dituliskan menggunakan tangan. Salah satunya itu ada yang paling besar itu adalah mushaf Al-Qur'an tulis tangan di koleksi yang kedua. Jadi Al-Qur'an zaman dulu itu dituliskan menggunakan tangan. Di sini terdapat beberapa jenis alat musik tradisional, dan beberapa di antaranya adalah alat musik tradisional yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Nah, yang pertama itu ada rapai musik. Ada yang tahu fungsi dari rapai musik? Untuk apa? Untuk acara. Iya, untuk acara. Rapai musik biasanya itu digunakan untuk mengiringi tarian atau musik iring-iringan. Nah, selanjutnya itu ada canang cerekeh. Canang cerekeh itu salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Aceh Utara. Namun saat ini cerekeh sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda milik Kota Lok Sumawe. Jadi sebenarnya canang cerekeh itu adalah alat musik tradisional yang berasal dari Aceh Utara. Jadi orang-orang zaman dulu saat mengusir burung di sawah memainkan canang. Tadi ada istilah dulu namanya itu peh canang. Ada alat musik tiup, tapi dia itu bukan suling. Dia itu mirip dengan trompet, tapi namanya itu adalah serune kali. Itu alat musik tiup. Nah, kalau alat musik tiup lainnya yang ada di Samudra Pasai itu kalau seruling dikenalnya dengan nama bansi. Nah, selanjutnya itu ada yang sedikit mirip dengan rapai. Itu namanya gendang. Gendang itu dia bulat dan panjang. Itu namanya gendang. Jadi gendang itu di kedua sisinya itu bisa dimainkan. Nah, yang di depan ini merupakan koleksi pelaminan khas daerah atau yang umumnya digunakan di Aceh Utara. Nah, identiknya pelaminan Aceh zaman dulu itu menggunakan 3 warna dasar, merah, kuning, dan hijau. Baju yang digunakan oleh itu namanya baju langka. Nah, yang di kepala ini atau topi ini itu namanya kopiah betul. Ya, kan ada di salah satu mahkota yang digunakan oleh wanita, apa namanya? Yang digunakan di kaki, apa namanya? Patah. Nah, patah itu digunakan oleh darah baru, yaitu biasanya di jari. Di depan adik ini merupakan koleksi yang terbuat dari logam atau kuningan. Yang pertama itu ada dalu. Dalu itu dia digunakan pada resepsi besar seperti pernikahan, maulid, dan juga kaduli perayaan besar lainnya. Jadi dalu itu digunakan untuk tempat menyusun hidangan. Itu kalau zaman dulu itu masih ada hidang di dalam itu. Nah, hidangannya itu ada pahannya 7 mata. Jadi banyak itu lampu, dia itu punya
7 mata, 7 buah ini tempat 7 buah bulu. Itu namanya banyak 7 mata. Banyak 7 mata itu dia digantung. Nah, selanjutnya itu ada munda. Karena tadi koleksi keramik yang digunakan untuk menaruh air bunga. Apa namanya? Yang digunakan untuk menaruh air bunga. Kalau yang dia itu peluman. Ya. Kalau yang bahannya logam itu namanya munda. Yang di sebelah kanan yang paling ujung itu ada beberapa jenis lincung. Jadi yang ujung sebelah ini itu ada beberapa jenis lincung. Nah, ada salah satu lincung yang merupakan lincung khasnya Aceh Utara, itu namanya lincung basmalah atau lincung bismillah. Jadi si pengrajin lincung ini dia pada bilah lincungnya itu dia menuliskan kaligrafi bismillah. Jadi pada bilah besinya itu tuliskan bismillah. Ada yang tahu siapa pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Utara? Ya, Jempolia. Jadi Jempolia adalah salah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh 47. Atau alat-alat yang digunakan dalam keseharian. Nah, yang pertama itu ada yang digunakan untuk ke sawah. Langai. Langai itu adalah alat bajak sawah tradisional. Jadi langai ini ditarik menggunakan kerbau. Jadi alat bajak sawah tradisional itu namanya langai. 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 Nah, kalau ini kan masih ada di rumah, pastinya. Ada yang tahu namanya? Jangan muda yang menjawab. Digunakan untuk apa? Untuk beras. Mengisi beras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nilai 900 poin diraih oleh kelompok 1. Juara 2 dengan perolehan nilai 700 poin diraih oleh kelompok 4. Juara 3 dengan perolehan nilai 550 poin diraih oleh kelompok 3. Dan juara harapan 1 dengan perolehan nilai 400 poin diraih oleh kelompok 2. Baik, pertemuan dulu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian senang mengikuti kegiatan ini? Senang. Mana perasaan kalian? Baik. Kalau perasaan saya senang. Saya rasa lebih semangat dari luar.
Mau berteman apa? Tapi sampai sini. Kalau kita saya sini cuma mau saya sini cuma mau lihat benda bersejarah yang ada di Sandra Pasar. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mungkin yang pengelola museum ini ya sudah mempercayai kami, kemudian sudah memberikan waktu sejenak. Baik anak-anak ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Iya anak-anak ibu, semangat? Semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat berkunjung ke Museum Samudra Pasai yang terletak di gedung. Kita dapat undangan dari Museum Samudra Pasai yaitu pada hari ini, dan kita sejak tadi turun dari bus ya, kemudian kita langsung diterima, langsung dilayani dengan baik gitu. Begitu turun kemudian disuruh baris, kemudian kita diarahkan untuk memberikan materi-materi. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak kita dari Kak Dayat yang sudah memberikan materi-materi, walaupun yang lengketnya nanti cuma sedikit, mungkin kececer nanti di jalan, ya kan? Jadi yang lengket-lengket nanti akan ibu pertanyakan kembali nanti di sekolah. Baik, terima kasih banyak kepada kakak dan pengelola museum ini. Kami akhiri di sini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 11 Banda Sakti.